Hello guys, apa kabar kalian semua? Terima kasih sudah setia menonton di channel kami. Semoga apa yang kalian harapkan menjadi kenyataan dan di bulan suci Ramadan ini menjadi berkah bagi kita semua. Sebelum kita ke topik pembahasannya, alangkah baiknya kalian mendukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalain notif loncengnya, sehingga mendapatkan video-video terbaru dari channel ini dan menemani puasa kalian. Film ini diperankan oleh Amanda Manopo. Penasaran kan? Langsung aja kita cerut ke filmnya. Di awal cerita, terlihat sebuah anak kecil yang terbangun dari tidurnya dan lagi mencari ibunya. Seketika, dia mendengarkan suara-suara yang misterius dan tiba-tiba dia melihat sosok misterius tepat di depan pintunya. Ibunya yang seperti sedang tercekik oleh iblis itu, anak itu pun ketakutan dan pergi meninggalkan ibunya bersembunyi di sebuah lemari. Di saat dia mengintip, dia melihat sosok iblis hitam itu berdiri dan kedua kalinya dia mengintip, tiba-tiba scene beralih di mana Neni yang sedang bersembunyi di sebuah lemari, yang dimana dia menderita trauma dan bisa melihat hantu seperti indigo akibat melihat kematian ibunya dan ayahnya yang mengucapkan selamat ulang tahun ke anaknya. Malam harinya, Neni yang memutuskan untuk sekolah di asrama tempat almarhum ibunya dulu. Ayahnya sempat tidak setuju dengan keputusan Neni untuk sekolah di asrama tersebut. Namun pada akhirnya sifat ayahnya pun melunak dan mengizinkan Neni sekolah di asrama itu. Berlanjut dengan kehidupan baru Neni sebagai siswi di asrama Early. Neni dan ayahnya disambut oleh Ibu Winda dan mengajak mereka berdua ke ruangan guru. Di saat di ruang guru, Neni mendengarkan suara yang misterius. Neni yang penasaran akan suara itu dan mendatangi sumber suara tersebut. Seketika, dia melihat sosok hantu yang sedang memegang bola basket. Setelah kepergian ayahnya dan sesampainya Neni di kamarnya, dia mendengarkan suara pantulan bola lagi. Neni pun yang penasaran mencoba untuk mengintip. Seketika, keesokan harinya, Neni yang terlambat masuk ke sekolah bertabrakan dengan seorang murid yang bernama Violet yang menyebabkan HP-nya pecah. Dan pada saat di gerbang, Violet yang terlambat dan terkunci, Violet mencoba menyogok satpamnya dan Violet pun diizinkan masuk. Ternyata sepengetahuan dari satpam itu, dia telah dilihat oleh guru lainnya yang bernama Pak Arnold. Di ruangan perkumpulan murid baru, kepala sekolah yang sedang marah karena melihat murid-muridnya yang sangat tidak disiplin. Selepas selesainya dia berbicara, satpam tersebut pun dipecat karena mau disogok oleh muridnya. Neni yang sedang menemukan sahabat di sekolah itu yang bernama Sila. Mereka mengobrol tentang orang tuanya Neni dan murid baru yang akan ditempatkan di salah satu dari kamar mereka. Neni menelpon ayahnya untuk minta dikirimkan bonekanya. Selesai dia menelpon, dia melihat sosok penampakan di halaman asramanya. Neni pun pergi menghampiri halaman itu dan melihat ada sebuah kuburan. Sesampainya Neni di kamarnya, dia melihat seorang murid yang bernama Gi dan mengajak kenalan Gi. Keesokan harinya, Neni yang melihat Gi sedang belajar sendirian di kelas. Dia pun menghampirinya dan memperkenalkan boneka kesayangannya ke Gi. Gi di sini mempunyai latar belakang yang memiliki keluarga yang miskin dan yatim piatu yang hanya bisa mengandalkan beasiswa. Kedatangan Sila untuk menghampiri Neni dan melihat keanehan pada Neni. Sila mengira Gi adalah nama bonekanya. Ia pun mengenalkan bonekanya juga dan pergi meninggalkan Neni. Neni yang sedang mengikuti pelajaran, dia teralihkan kefokusannya pada suara-suara yang misterius. Seketika, dia melihat di jidat temannya ada sebuah tanda yang seperti tanda pada saat ibunya dibunuh iblis. Dia bisa melihat kematian temannya. Neni pun dibawa ke UKS oleh Sila.
Sepulang dan selesai pembelajaran, Neni dan Sila didatangi oleh Hilda dan teman-temannya. Ia menanyakan kepada Neni kenapa Neni ketakutan saat melihat dirinya. Neni pun melihat tanda itu lagi di dahinya dan pergi meninggalkan dirinya. Benar saja, dari penglihatan Neni, Hilda sedang ingin dibunuh oleh iblis tersebut dan mati tergantung. Keesokan harinya, Ibu Winda yang sedang membuat minuman. Di saat dia menghadap belakang, tiba-tiba dia melihat mayatnya Hilda yang sudah tergantung. Beralih ke kelas, di saat mereka memulai pembelajaran, Neni yang merasakan gangguan lagi dari arwah Hilda. Dan tiba-tiba, sesampainya Neni di kamar mandi, arwah Hilda terus mengikutinya dan terlihat di cermin. Di saat Neni membalikkan badannya, hantu tersebut menghilang dan tiba-tiba Neni yang kembali ke asramanya, dia masih saja diikuti oleh arwah Hilda. Sesampainya di kamar, Gi memberitahu ke Neni kalau hantu itu hanya ingin menyampaikan pesan ke dia. Neni yang masih terbayang-bayang dari perkataan Gi ke dia, Neni pun mencoba memberanikan diri dengan mendatangi kamarnya Hilda. Dan tiba-tiba arwahnya Hilda memberitahu ke dia sebuah informasi tentang keberadaan iblis yang berbahaya itu. Keesokan harinya, Neni yang memberitahu ke Sila kalau dia seharian diikuti oleh arwahnya Hilda. Saat mereka mengobrol, mereka didatangi Violet. Dan tepat di jidat Violet terlihat tanda itu lagi. Dan Neni pun melihat sebuah gambaran kematiannya Violet. Sila pun mendatangi Violet dan memberitahu ke Violet kalau nyawanya dalam bahaya. Tapi Violet yang tidak mau mempercayai perkataan Sila dan Neni, dia pun pergi meninggalkannya. Mereka berdua pun berencana untuk menyelamatkan Violet. Violet yang sedang berada di UKS, di saat dia mau mematikan lampunya, dia melihat iblis hitam itu. Violet pun lari ketakutan dan benar saja, kata dari Neni kalau Violet lah korban selanjutnya. Violet pun diteror oleh iblis itu. Neni dan Sila pun mendatangi rumah kepala sekolahnya dan melihat kepala sekolahnya seperti memberikan selimut ke anaknya. Neni dan Sila pun memberitahu ke kepala sekolahnya kalau kejadian-kejadian yang ada di sekolahnya adalah akibat dari iblis hitam tersebut. Malam harinya, Neni dan Sila mau kembali ke kamarnya mereka masing-masing. Seketika, Neni terhenti di pertengahan tangga karena mendengarkan bisikan setan. Dan benar saja, Neni melihat arwah dari Elena. Neni pun menghampiri dan meminta petunjuk ke arwah Elena. Dan tiba-tiba Neni pun dilihatkan sebuah informasi tentang kematian Elena. Seketika, Gi pun menyadarkan Neni. Neni melihat ada sebuah tanda di bola basket tersebut dan mencari tahu tentang simbol itu. Keesokan harinya, Neni dan Sila pergi ke perpustakaan dan menanyakan sebuah buku ke penjaga perpustakaan. Nani dan Sila pun mencari keberadaan buku itu. Di saat mencari, Nani dikejutkan oleh Gi, dan Gi pun memberitahu buku yang ia cari. Nani dan Sila pun mendapatkan sebuah informasi pada buku itu, yang dimana ritual untuk membangkitkan orang yang telah mati, dan ritual itu membutuhkan banyak korban jiwa untuk dijadikan tumbal. Bangsa Babilonia memanggil Nani dan Sila pun mendatangi ruang guru, yang dimana ruangan itu terkunci. Nani yang melihat keanehan di ruangan istirahat para guru, ia pun mencoba memasukinya dan melihat banyak foto-foto dari murid-murid yang sudah mati di sekolah itu. Dan tiba-tiba Nani dan Sila pun melarikan diri meninggalkan ruangan tersebut. Nani menangis di saat dia melihat tanda korban selanjutnya tepat di jidatnya Sila. Nani dan Sila pun mendatangi rumah kepala sekolahnya dan memberitahu ke kepala sekolahnya
kalau Pak Arnold lah pelakunya. Di saat Neni dan Sila ngobrol, Nani melihat 3 penampakan di sebuah ruangan dan Nani pun mengingat perkataan Egi. Ia pun meninggalkan Sila di rumah kepala sekolahnya dan pergi mencari informasi lainnya. Nani dan Gi pun berada di sebuah perpustakaan untuk mencari sebuah informasi lainnya. Di saat Nani mencari sebuah informasi, Nani mengalami ngantuk yang sangat berat sehingga membuat dia tertidur. Gi pun mendatangi Nani dan beri sebuah gambaran yang dimana Gi, anaknya kepala sekolah, dan ibunya Neni adalah sahabat dekat, yang dimana anak dari kepala sekolah itu mendapatkan tekanan dari ibunya untuk mendapatkan beasiswa. Kalian lihat deh nilai bahan kimia di sini. Gi dan Anastasia pun bersaing dalam mendapatkan beasiswa. Sesampainya di waktu hari ulang tahunnya, Anastasia, Sophia yang berencana membuat kejutan untuk Anastasia dengan memberikan sebuah kue. Seketika, Gi berencana untuk membunuh Anastasia dengan menaruh sebuah racun di kuenya. Sophia yang mengetahui hal itu, dia langsung membuang kue itu dan membelikan yang baru untuk Anastasia. Di saat Sophia sampai ke rumahnya, Anastasia memberikan sebuah surat ke Sophia dan menyuruhnya membukanya saat di asrama. Seketika, sepulang Sophia, Anastasia berencana bunuh diri dengan meminum racun. Sophia pun didatangi oleh polisi dan Sophia pun ditangkap. Sebelum ditangkapnya Sophia memberitahu ke Gi kalau ada sebuah surat di buku. Gi pun membacanya dan merasa bersalah atas kelakuannya. Ia pun bunuh diri atas kesalahannya dengan meminum racun. Beralih ke Sila yang mau pulang dan ditahan oleh Bu Emil. Bu Emil pun berencana memperkenalkan anaknya yang sudah mati ke Sila. Dan tiba-tiba Sila pun pingsan. Di saat Neni mau kembali ke rumah Ibu Emil, dia melihat penampakan hantu menuju ke ruangan guru. Neni pun mengikutinya dan mendapatkan sebuah rekaman dan daftar anak-anak yang telah dibunuh. Istriku gila, tapi benar nyata. Di lain sisi, ayahnya yang mendapatkan sebuah informasi dan membaca surat itu yang ia simpan. Ia pun mengingat anaknya dan pergi untuk menyelamatkan anaknya. Beralih ke Ibu Emil yang melakukan ritual terakhirnya untuk menukarkan jiwa anaknya dengan jiwa Sila. Seketika, Ibu Emil pun mendengarkan sebuah suara di ruangan tamunya dan tiba-tiba Neni pun bergegas menyadarkan Sila. Di saat Sila sudah sadar, terlihat sebuah ruangan yang dimana di dalam lemari itu terlihat iblis hitam dan menyerang Neni. Nani pun memberitahu ke Sila untuk mencari guci dan menghancurkannya. Seketika, Sila pun menghancurkan guci itu. Nani pun selamat dari cekikan itu, dan di saat itu juga iblis itu pun menarik Sila. Nani yang berdiri tepat di sampingnya pun menahannya, dan terlihat Egi dan ibunya menolong Nani untuk menarik Sila dari iblis itu. Sila pun selamat dan lemarinya pun hancur. Ayahnya pun datang untuk menyelamatkan anaknya dan Sila. Di saat mereka mau keluar dari rumah Bu Emil, seketika Bu Emil mencegat Neni dan menodongkan gunting ke leher Neni. Anak yang sudah kamu perjuangkan seumur hidup kamu, Stasiaku. Ayahnya pun menjelaskan ke ibunya kalau Anastasia tidak dibunuh oleh Sophia, melainkan bunuh diri dan memberikan surat yang dibuat oleh Anastasia ke ibunya. Iya, duniaku bisa kehilangan keduanya. Apalah arti diri? Ibu Emil pun melepaskan Nani dan mendatangi mayat dari Anastasia. Mereka bertiga pun selamat dan meninggalkan rumah Bu Emil. Keesokan harinya, Nani dan Sila pun mendatangi sebuah kuburan yang tepat di halaman sekolahnya dan memberikan seikat bunga untuk kuburan Gi. Film pun
berakhir. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian sehingga kami lebih bersemangat lagi buat nge-review film lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Arigatou gozaimashita.